Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puja-puji hak milik Allah. Salawat besar salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, penutup para utusan, pemimpin para nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, izinkan saya Nabila Kamila Tunisa dari Fakultas Ilmu Pangan Halal, Program Studi Teknologi Pangan dan Gizi, Angkatan 2017, untuk menyampaikan sedikit hikmah yang bisa saya sampaikan mengenai tafsir Quran Surat Al-Asr. Namun sebelum lebih jauh kita menggali tafsirnya, mari kita baca bersama-sama. Teman-teman silahkan dibuka Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, serta saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Baik teman-teman, sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat yang mana diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka surat Al-Asr termasuk dalam dalam surat Makkiyah gitu. Meskipun 3 ayat, namun surat Al-Asr ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi gitu. Bahkan Imam Syafi'i berkata gitu dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasannya sekiranya manusia mencukupkan memperhatikan kedudukan atau kandungan dari surat ini, maka surat ini cukup baginya gitu. Diperjelas juga oleh Imam Sayyid Qutb bahwasannya meskipun hanya 3 ayat, namun surat Al-Asr ini merupakan representasi sempurna dari kehidupan seorang manusia yang diharapkan, diinginkan oleh Islam gitu. Jadi isinya merupakan dasar-dasar Islam yang memang menjadi kunci kebahagiaan yang Allah singkat dalam kata-kata yang singkat gitu. Bahkan dalam satu ayat, yaitu ayat ketiga. Namun sebelum masuk ke ayat ketiga, mari kita kupas dulu ayat sebelum-sebelumnya gitu ya. Di ayat pertama, teman-teman bisa baca wal asr. Itu Allah berkata demi masa, demi waktu atau demi zaman. Di sini Allah menegaskan dengan kata wal asr, berarti Allah bersumpah. Karena apa? Karena huruf wa ini merupakan salah satu huruf qasam atau huruf sumpah gitu ya. Nah, Allah berkata demi masa, berarti Allah bersumpah demi waktu. Mengapa Allah bersumpah? Karena mungkin dan memang kenyataannya adalah waktu ini menjadi hal yang sangat penting, yang memang jadi kalau kita ibaratkan bagai 2 mata pedang gitu ya, bisa bermanfaat dan bisa mencelakakan gitu. Ketika kita bisa memanfaatkan waktu yang kita punya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Namun jika kita tidak mengisi waktu yang kita miliki dengan hal yang tidak bermanfaat, maka kita termasuk orang yang bangkrut atau merugi gitu lah ya. Bahkan Rasulullah pun bersabda gitu bahwasannya ada 2 kenikmatan yang seringkali orang lalai terhadap kenikmatan ini gitu. Apa itu? Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat waktu luang. Nih apalagi kita nih ya sebagai mahasiswa, sebagai aktivis dakwah, terkadang alhamdulillahnya Allah memberikan kesibukan dalam kebaikan, amin gitu ya. Tapi ada kalanya kita memiliki waktu yang luang yang tidak kita isi dengan kebermanfaatan. Nah ini menjadi refleksi bagi diri kita sendiri gitu. Bagaimana harusnya kita harisun ala waktu gitu, menjaga waktu kita diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Saking pentingnya, bahkan Rasul pun bersabda dalam hadis lain gitu ya, tidak akan bergeser kaki seorang manusia pada hari kiamat di sisi Robnya kecuali ditanya 5 hal. Apa saja yang ditanya? Yang pertama, waktu yang dia miliki digunakan untuk apa? Yang kedua, masa muda dia habiskan untuk apa?
Lalu harta yang dia punya didapatkan dari mana? Selanjutnya harta yang dia punya itu dimanfaatkan untuk apa? Dan selanjutnya ilmu yang dia punya dipakai untuk apa? Apakah diamalkan atau tidak? Nah, maka ketika kita sudah tahu waktu ini akan Allah tanyakan gitu, akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti, ayo kita isi waktu kita dengan kebermanfaatan. Agar apa? Agar ketika Allah bertanya nanti di yaumil kiamah, hai fulan gitu kan, waktu kamu semasa di dunia dihabiskan untuk apa? Nah, kita bisa kita punya jawaban yang baik gitu, yang bermanfaat karena kita mengisi waktu kita di dunia dengan kebermanfaatan gitu teman-teman ya. Selanjutnya di ayat kedua Allah menegaskan innal insana lafi khusr. Innal insa, jadi sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Masya Allah, ternyata Allah menegaskan kembali mengenai waktu di ayat kedua ini gitu. Innal insa, sesungguhnya manusia itu ada dalam rugi. Jadi semua manusia baik itu agama apapun, dari golongan manapun, rasa manapun gitu ya, entah itu laki-laki atau perempuan, kita ini semuanya dalam keadaan rugi. Rugi itu bangkrut, tidak untung gitu ya istilahnya. Jika kita ibaratkan dalam suatu usaha, kita nggak mau dong usaha kita rugi gitu ya, maka kita pun nggak mau dong hidup kita rugi gitu. Nah, kerugian di sini diartikan dalam dua makna, yaitu kerugian yang mutlak dan kerugian yang tidak mutlak. Kerugian yang mutlak itu kerugian yang memang kita tuh benar-benar kehilangan nikmat gitu, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam neraka. Tapi kerugian yang tidak mutlak adalah kerugian yang memang hanya sebagian saja kita dapatkannya gitu. Tapi meskipun itu mutlak atau tidak mutlak, pasti diri kita tidak mau dong kita termasuk dalam golongan orang yang rugi gitu kan. Maka selain Allah mengabarkan bahwa kita termasuk orang yang rugi, Allah pun memberikan solusi bagi kita bagaimana agar kita terhindar dari golongan orang-orang yang merugi. Apa solusinya? Solusinya silahkan teman-teman baca di ayat ketiganya gitu ya. Kecuali, nah Allah mengecualikan siapa yang bukan orang rugi itu? Orang-orang yang beriman dan beramal solih. Nah, yang pertama adalah iman. Syaratnya adalah kita menjadi orang yang beriman, maka kita tidak akan menjadi orang yang rugi gitu. Iman ini sebagai landasan. Apa sih iman? Iman itu percaya, yakin gitu. Terhadap apa? Terhadap rukun-rukun iman yang 6 itu gitu ya. Teman-teman mungkin sudah tahu untuk rukun iman. Namun iman saja tidak cukup teman-teman. Teman-teman harus menyempurnakan keimanan teman-teman dengan apa? Dengan ilmu tentang keimanan yang kita imani. Misalkan ilmu tentang kitab Allah, ilmu tentang Rasul dan lain-lain. Agar apa? Agar iman kita sempurna gitu kan. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah mengerjakan amal solih. Nah, amal solih ini merupakan refleksi dari keimanan yang kita punya gitu teman-teman. Jadi kalau kita hanya beriman saja tapi tidak beramal solih, itu tidak akan sempurna. Karena apa? Karena cerminan dari keimanan kita yang kuat dengan ilmu yang kita punya adalah kita melakukan amal solih gitu. Percuma kita beriman, percuma kita punya ilmu yang banyak tapi kita tidak refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan, maka ya percuma gitu kan ya. Itu solusi yang kedua. Amal solih apa aja? Banyak. Sholat, puasa, zakat, sedekah, infak, membantu sesama gitu kan. Bahkan menolong antar teman pun merupakan suatu amalan solih gitu kan. Nah, itu merupakan solusi yang kedua dari Quran surat Al-Asr ini. Solusi yang ketiga adalah watawasau bil haq, saling mengingatkan, menasehati dalam kebaikan. Nah, perihal nasihat menasehati gitu ya. Ini merupakan salah satu hak sesama muslim gitu. Hak teman kita yang perlu mereka dapatkan dari kita, atau hak kita yang perlu kita dapatkan dari teman. Karena apa? Teman-teman, ketika kita tahu satu kebaikan tapi kita tidak mengajak teman-teman lain untuk ada dalam satu kebaikan itu, akan sia-sia gitu. Maksudnya gini ya, surga itu terlalu luas untuk kita tempati sendiri teman-teman. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, sayang sekali ya, bahkan sangat aneh ketika kita melakukan suatu kebaikan tapi kita tidak mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan kebaikan yang sama pula sebagaimana yang kita lakukan gitu. Atau mungkin bisa jadi teman-teman kita melihat ada teman yang melakukan kemaksiatan tapi tidak kita tegur, tidak kita peringatkan, tidak kita nasihati, maka sama aja gitu kan. Itu solusi yang ketiga. Solusi yang keempat adalah menasihati dalam kesabaran. Nah, ada kalanya ketika kita menyampaikan kebenaran, ada kalanya
ujian datang silih berganti gitu kan. Maka ketika ujian itu datang ya kita saling menasihati kepada teman-teman kita untuk senantiasa bersabar, karena sabar ini pahalanya tiada batas teman-teman gitu. Nah, jika terkumpul dalam diri kita keempat hal tadi, iman, amal solih, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, maka kita akan terhindar dari golongan orang yang merugi. Bahkan ketika kita iman dan amal, maka sempurnalah diri kita. Tapi ketika kita menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, maka kita pun menyempurnakan orang lain gitu. Maka yuk kita refleksikan diri kita, sudah sejauh mana keimanan kita, sudah sejauh mana amal soleh kita, sudah sejauh mana kita saling menasihati bersama kepada teman-teman kita dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, ada salah satu tips dari saya gitu ya, bagaimana cara menasihati dalam kebaikan. Salah satunya adalah yuk gabung di LDK, yuk gabung bersama mentoring di LDK, nanti kita sama-sama akan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.